Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin memaparkan materi mengenai enzim. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Siti Sofia, Farhanuddin, Esti Nuraini, Bunda Cintawati, Imelianti, dan Afganel Irfan. Yang pertama ada pengertian enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Enzim disintetiskan dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif, kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat. Misalnya tripsinogen yang disintesis dalam pankreas diaktifkan dengan memecah salah satu peptidanya untuk membentuk enzim tripsin yang aktif. Bentuk enzim yang tidak aktif ini disebut zimogen. Selanjutnya, struktur enzim. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Nah, enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Lalu, bedanya apoenzim dengan kofaktor itu apa sih? Nah, apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin, atau heme, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam magnesium, mangan, atau tembaga. Ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalisis primer, tempat mengikat substrat, dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Berdasarkan kekuatan ikatannya terhadap enzim, kofaktor organik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim adalah gugus yang ikatannya tidak kuat dan mudah untuk didialisis. Tugasnya memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Sementara itu, gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak mudah terurai dalam larutan. Contohnya FAD. Sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas. Keenam sifat ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi bukan berarti semua protein merupakan enzim. Yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Selama enzim tersebut tidak rusak, maka enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. Yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk.
walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Dan yang terakhir, yaitu kerja enzim bersifat bolak-balik, di mana suatu enzim ini dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau sebaliknya, dari produk menjadi substrat. Selanjutnya, cara kerja enzim. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci, lock and key, serta kecocokan induksi. Menurut teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 40 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Kondisi ini terjadi karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat dan tidak sering bertabrakan. Sedangkan, jika suhu di lingkungan enzim terlalu tinggi, maka enzim beresiko mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur kimia enzim yang mengakibatkan enzim rusak dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Sisi aktif tidak akan lagi mengikat ke substrat, maka tidak akan ada reaksi yang terjadi. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Yang keempat, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Yang kelima, aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya, logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl. Yang keenam, inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Terdapat dua macam inhibitor, yaitu yang pertama, inhibitor kompetitif, merupakan suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Apabila sisi aktif enzim sudah ditempati oleh inhibitor kompetitif dari substrat, maka substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif adalah suatu senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi allosterik. Pengikatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sisi aktif enzim. Akibatnya, substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya yaitu tipe inhibitor pada enzim. Berdasarkan kestabilannya, inhibitor dibedakan menjadi yang pertama, inhibitor irreversible,
merupakan inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah atau tidak dapat balik, di mana setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor ini tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Contohnya yaitu PMSF atau fenilmetanasulfonilfluorida. Adapun contoh obat yang dibuat dengan inhibitor irreversible ini antara lain penisilin dan aspirin. Yang kedua, inhibitor reversible merupakan inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik, bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversible, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya. Contohnya EDTA atau asam etilena diamine tetraasetat. Adapun inhibitor reversible ini terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama, inhibitor kompetitif merupakan molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Contohnya methotrexate untuk enzim dihidrofolat reduktase. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif merupakan penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Yang ketiga, inhibitor uncompetitive merupakan inhibitor yang tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat berikatan dengan kompleks ES. Selanjutnya, inhibitor allosterik yang merupakan jenis regulasi enzimatik di mana inhibitor ini mengikat ke situs selain situs aktif. Yang terakhir, inhibitor umpan balik merupakan peng-offan suatu jalur metabolisme oleh produk yang akhirnya bertindak sebagai inhibitor suatu enzim di dalam jalur tersebut. Contohnya adalah inhibitor jalur katabolik penghasil-penghasil ATP melalui pengikatan secara allosterik ATP dengan suatu enzim. Thank you.